Sini. Jangan takut. Itu Menteri Agamanya yang salah, bukan kamu. Sini. 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 Orang yang nyamain suara azan sama suara anjing, mungkin waktu lahir dia nggak diajanin, tapi digonggongin. Osi, yeah. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Bismillah. Sebagai anak bangsa yang menjunjung nilai moral, adab, dan juga akhlak, dan sebagai pemuda Islam, dan tentunya juga seluruh kaum muslimin, mendidih rasanya darah ketika mendengarkan ucapan Bapak Menteri yang menyamakan antara suara azan dengan gonggongan anjing. Bapak Yakut, ini adalah pelecehan dan juga penghinaan terhadap Islam serta nilai-nilai Pancasila. Bapak Yakut, kami umat Islam, azan dengan pengeras suara bukan sehari dua hari di NKRI ini. Sudah puluhan tahun. Bapak Yakut, dalam ajaran kami agama Islam, yang tidak suka, yang benci dengan suara azan itu hanyalah setan. Bapak Yakut, tolong jangan usik agama kami. Kalau Bapak Yakut terus mengusik agama kami, Innalillahi ya Rabbi. Apalagi ini ya, bagaimana bisa sekelas Menteri Agama itu membandingkan antara azan dengan gonggongan anjing, membandingkan yang suci, yang bagus dengan najis mubalaghah. Padahal ngomong sopan itu kan skill dasar ya. Sekelas pejabat itu harusnya sudah menguasai diksi, analogi, metafor yang bisa digunakan dengan baik ya. Kalau seperti ini malah terbukti ya, kesan kerukunan umat beragama yang terus dipanas-panasi, dipancing-pancing. Dan saya malah sepakat jadinya dengan pihak yang kontra soal pengaturan tua ini, karena terbaca motifnya itu bukan lagi soal pengaturan semata, tapi terkesan kerukunan yang terus dipanas-panasi, dibuat gaduh. Dan pada akhirnya ya kita sedang berjalan dari satu kegaduhan ke kegaduhan yang lain. Capek serius. Berderet disajikan politainment, politik entertainment, kontroversi, pertunjukan-pertunjukan politik yang akrobatik ya. Dan kita posisinya bukan lagi sebagai rakyat, tapi penonton gitu. Yang akhirnya kebingungan. Kalau nggak ngerti belajarlah. Ojo sok merasa pinter segala-galanya, merasa jadi menteri terus paling bener, paling pinter, pret lah. Saya marah. Karena bagi saya konyol bener nih Menteri Agama ini. Sudah kemarin saya puji-puji, mohon maaf sekarang saya caci maki. Kami para ulama nggak mau cerita-cerita politik. Yang kami ceritakan ini bukan urusan politik, ini urusan agama. Ketika azan yang memang harusnya dengan suara keras, harus diatur-atur, dipelan-pelankan. Kalau memang tidak senang dengan Islam, bilang terang-terang. Bikin barisanmu melawan Islam, biar kita tahu mana lawan, mana kawan. Jangan sembunyi dalam selimut, menggunting dalam lipatan. Jantan, coba tunjukkan jantan. Memang tidak senang dengan Islam, tunjukkan. Biar kami tahu juga siapa tidak cinta dengan NKRI. Paling banyak darah tertumpah, nyawa tercabut memerdekakan Indonesia ini adalah orang-orang Islam, para ulama. Tidak mungkin orang Islam dan para ulama mengkhianati negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan membangunkan macan tidur. Giliran main musik 5 km masih terdengar, 35.000 watt dipasang microphone-nya.
Kok nggak dikeluarkan peraturan mengatur suara konsep-konsep musik yang nggak sembahyang lagi, orang yang nggak sholat lagi, buka-buka aurat, joget-joget maksiat. Kok nggak ada peraturan mengaturnya? Azan kue atur-atur. Semua orang Islam akan mendidih darahnya kalau mendengar seperti ini. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي
As sunset approaches, Sammy wants me to experience Jeddah's unique call to prayer. What timing! From every direction. 36 mosques in 1 square kilometer. And Oh, it's been calling for 1400 years. Oh, it's beautiful. And it is the same word from the time of the Prophet. And look, people Oh, closing look at their this. shops, and everybody is going to pray. Oh, They're closing. just magical. Thank you. You're very welcome. It's such an incredible sight and sound that I find myself completely overcome. And soon they will be reading Quran, and maybe one of them will be reading the story of Jesus and Mary, because it's in the Quran, and Moses. Look at the shop they're closing to go to pray. I feel quite moved. It is a nice experience, Beautiful. and it's authentic, and it's human. It's not recorded. So each guy is calling. And in the past, 100 years ago, before the introduction of the microphones, they used to go all the way to the top, and he calls. And then everybody hears.
fragt mich nur, ob sie das ohne Erlaubnis oder mit Erlaubnis. Aber es wundert mich, wenn sie aus dieser Film ist. Mich stört es nicht. Von mir aus mir lieber, als was der Papst erzählt. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة
لا إله إلا الله. Oh tidak. Aceh Besar tidak ada istilah ikuti perintah itu. Saya tanggung jawab. Kalau ada daerah yang ikutin perintah itu camat, saya copot camat. Kalau ada kecil ini harus kita kecilin, kecil kita copot nggak boleh. Kalau camat ini kan harus kita itu perintah pusat, tidak ada. Camat di masjid kecamatan tambah lagi pengeras suara. Kalau ada camat yang takut keluar jangan jadi camat. Gitu. Tidak semua aturan pemerintah harus diikuti ya. Oh enggak semua aturan harus diikuti. Aturan kalau kita ikuti, ini terbentur dengan aturan Allah. Hentikan aturan manusia. Aturan manusia ini berjalan selama manusia itu berkuasa. Kalau manusia nanti nggak berkuasa lagi, boleh jangan aturan itu jadi pengkhianat bagi bangsa. Dari Banda Aceh, R.A. Karamullah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari pernyataan Bapak Menteri Agama yang melukai hati kami masyarakat Minangkabau ini, menyamakan tentang suara mic ini dengan penggongan anjing itu, ini telah menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Bapak Presiden. Kasihan kita kepada Bapak Presiden yang telah mempercayakan kepada dia dan dia menyalahgunakan wewenang ini. Dan saya mengatakan atas nama Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, haram untuk Menteri Agama menginjak tanah Minangkabau. Haram ya. Jadi jangan coba-coba menginjak tanah Minangkabau. Ini Islam ya. Ini Islam sejati. Adat bersandingkan syarat menjadikan kita buat ya. Sudah kebangatan yang dilakukannya dan kita sebagai umat Islam menyatakan menentang apa yang diberikan oleh beliau itu tentang bagaimana suara mic yang dia katakan sama dengan suara gonggongan anjing gitu ya. Demi Allah kita berjuang untuk perjuangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak, azan harus dikecilkan. Saya mohon perintah gubernur dibesarkan. Kalau ada yang menegur, gubernur bertanggung jawab. Saya tak cerita yang lain, di rumah saya saja begitu soundnya rusak, tak sholat subuh itu semua. Itu di rumah saya, apalagi di rumah yang lain gitu. Makanya azan adalah memanggil umat Islam untuk datang ke masjid. Kalau dia dikecilkan untuk khusus di masjid, itu komat. Segera menyusul apa? Wa qutatuhum kal kilab. Kalau pemimpin sudah seperti singa, menteri sudah seperti serigala, wa qutatuhum kal kilab, akan muncullah para penegak hukum yang mentalnya seperti anjing. Innalillahi wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على Tanggapan satu lagi. Bapak untuk ketahui sejarah bangsa ini, Kesultanan Siak mengakui dan dia bersedia untuk bergabung ke NKRI, kemudian menyerahkan hartanya. Jadi jangan pernah ajari kami orang Melayu ini bagaimana dengan cinta NKRI. Jangan kotori Melayu. Sebelum Bapak mengajarkan dengan cinta tanah air, leluhur kami telah mengajarkannya. Boleh.